Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alofit Channel. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menganalisis pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kalian mampu mendeskripsikan arti penting dari pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dapat memperlihatkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung kepada materinya ya. Jangan lupa tonton sampai habis video pembelajaran kali ini. Nah, sekarang kita bahas tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalian tentunya sudah sering mendengar isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pembukaan tersebut ada 4 alinea, yang mana setiap alineanya itu memiliki makna tersendiri. Nah, sekarang kita akan membahas apa makna yang terkandung di dalam setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita mulai dengan alinea pertama. Di dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Mengapa demikian? Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Di dalam alinea ini memuat 2 dalil. Yang pertama itu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kemudian dalil yang kedua itu dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Dari kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Kemudian alinea yang kedua, makna yang terkandung dalam alinea kedua adalah pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Nah, kemerdekaan yang sudah diraih tadi harus mampu menghantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Kemudian bersatu berarti menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Berdaulat itu mengandung makna bahwa sebagai negara Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan dari negara lain. Adil ini menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Keadilan itu sendiri berarti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi warga negara itu sendiri. Kemudian makna makmur. Makmur itu sendiri berarti menghendaki negara mewujudkan kemampuan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemudian kita bahas makna dari alinea ketiga, yaitu pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, melalui alinea ketiga ini bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, maka bangsa Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri, tetapi atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Makna alinea keempat,
adalah pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan asas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila. Selanjutnya kita akan membahas tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya sebagai berikut. Pokok pikiran yang pertama adalah persatuan, di mana negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Maksudnya di sini negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menghendaki adanya persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini di dalam pokok pikiran yang kedua ini, negara hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok pikiran yang ketiga, kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Nah, pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara kita, yaitu negara Republik Indonesia. Pokok pikiran yang keempat yaitu ketuhanan. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya, pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Selanjutnya kita akan membahas tentang arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran tersebut merupakan pancaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang mana pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis berupa Undang-Undang Dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Dan Undang-Undang Dasar itu sendiri menciptakan pokok-pokok pikiran ini ke dalam pasal-pasalnya. Selanjutnya kita membahas tentang sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sudah menjadi tugas seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta dengan mewujudkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Ikuti terus channel Al-Rufi dan semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.